Bersama dengan saya, Dina Gayatri, sebagai pengantar acara petang ini. Pemirsa, kenaikan harga bahan baku minyak atau BBM, khususnya Pertamax, memicu kerusuhan yang terjadi di pelosok Nusantara. Saat ini kita sudah tergabung dengan Cynthia di Kota Denpasar. Cynthia, apa kabar? Baik, Dena, sudah terdengar. Baik. Ya, pemirsa, kali ini saya sedang berada di SPBU di kawasan Denpasar Timur. Nah, terpantau kali ini SPBU sangat padat merayap karena banyak sekali pengendara-pengendara motor dan mobil yang ingin membeli bahan bakar. Nah, di sini saya sedang bersama dua orang ibu-ibu yang sedang ingin membeli bahan bakar juga. Baik, ibu-ibu, perkenalkan dulu siapa namanya, Bu? Nama saya Mehmet. My name is Jasmine. Nah, Bu, mengingat saat ini kan bahan bakar tuh naik ya, Pertamax itu naik 5% Bu dari harga biasanya. Nah, gimana sih tanggapan ibu-ibu mengenai Pertamax dan Pertalite? Apakah kualitas Pertamax lebih bagus, apakah Pertalite yang lebih bagus, Bu? Kalau saya sih sebagai pelanggan setia Pertalite, pastilah pilih Pertalite ya Bu ya. Itu aja sih. Sorry, Pertalite? Apa itu Pertalite? Pertamax dong. Motor kencang, hati pun senang. Hah? Kalau aku sih Pertalite ya, gimana ya? Soalnya bensin gitu-gitu aja, apa kan sama aja, nggak ada bedanya ya. Sorry, gue nggak bisa gitu dong. Gue nggak bisa ngasih motor gue yang expensive dan eksklusif itu dengan bensin yang murahan. Gini ya Mbak, Pertalite itu lebih murah gitu loh. Istilahnya tuh lebih ramah di kantong gitu loh. Kayak kantong kan Mbak, kayak kantong Doraemon beda sama kantong kita-kita. No. You mau motor you mogok di tengah jalan? I sih nggak mau gitu ya. Kalau motormu mogok, it's none of my business. Gini ya Mbak, selama saya pakai Pertalite itu kok biasa aja sih, hemat, lancar, gue paling top dah. Siapa di sini teman-teman yang nggak pernah pakai Pertalite? Pasti semua pakai Pertalite di sini ya. Pertamax. Mana ada Pertalite ya, Pertalite ya. Baik, sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Cynthia dan juru kamera Samar. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Cynthia dari Kota Denpasar. Pemirsa, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah harga tidak akan menjadi masalah, entah itu Pertamax, Pertalite, ataupun Solar. Yang penting adalah jenis kendaraan dan juga kesediaan dompet Anda. Demikian Breaking News bersama dengan Kerabat TV pada petang hari ini. Sampai jumpa, saya Dina Gayatri, pamit undur diri. Audio Jungle. Pamit undur diri. Kayaknya parah banget ya naiknya. Iya, emak-emak. Emang gitu ya? Nah, teman-teman sudah menyaksikan kan tadi bahwa berita kenaikan BBM itu menyebabkan banyak sekali kerusuhan. Tapi apa sih sebenarnya BBM atau yang biasa dibilang sama emak-emak ini bensin itu? Apa ya? Aku bingung sih. Nah, jadi dari namanya aja BBM ya, bensin itu berarti minyak. Tapi sebenarnya minyak apa sih bensin itu? Jadi, BBM itu berasal dari minyak bumi. Minyak bumi berasal dari sisa-sisa makhluk hidup berupa jasad, entah tumbuhan maupun hewan. Terus, kalau manusia bisa bikin minyak bumi juga nggak? Jawabannya enggak, karena minyak bumi ini terbentuk jauh sebelum ada manusia. Dan usia manusia belum cukup tua untuk bisa membuat minyak bumi dari sisa-sisa jasadnya. Kalau sekarang sih belum bisa ya, tapi nggak tahu nih lagi juta-juta tahun ke depan bisa atau enggak. Nah, jasad inilah yang kemudian mengeluarkan minyak dan lilin. Nah, minyak dan lilin tadi dapat bertahan lama di dalam perut bumi. Kemudian akan membentuk bintik-bintik coklat. Bintik-bintik coklat tersebut akan tersimpan di dalam lumpur dan mengeras karena tekanan bumi, bukan karena kutukan emak ya guys ya. Nah, minyak yang mengeras itu kemudian berubah menjadi batu. Batuan ini terkubur di dalam bumi selama jutaan tahun. Dan batu ini juga bisa nangis ya guys. Tapi yang keluar itu bukan air, melainkan minyak. Oleh karena itu, batuan ini disebut juga petroleum atau batu yang bisa mengeluarkan minyak. Nah, batu-batu ini bisa mengeluarkan minyak karena tekanan dan panas bumi yang secara alami akan mengenai batuan.
Pada saat itu, terjadi penguraian senyawa-senyawa kompleks dalam sisa jasad renik menjadi senyawa-senyawa hidrokarbon. Makin dalam batuan terkubur di perut bumi, minyak yang dihasilkan makin banyak. Pada saat batuan dan lumpur mendidih, minyak akan keluar dan saat suhunya sangat tinggi akan menghasilkan gas alam. Nah, minyak-minyak yang terbentuk ini akan ikut bergerak saat lempeng kulit bumi bergerak. Minyak bumi yang terbentuk akan terkumpul dalam pori-pori batu pasir atau batu kapur. Adanya gaya kapiler dan tekanan di perut bumi yang lebih besar dibandingkan tekanan di permukaan akan menyebabkan minyak naik ke atas. Minyak-minyak ini kemudian akan mengisi daerah di dalam lapisan tanah yang kedap air, yang disebut cekungan. Nah, cekungan inilah yang akan kemudian dibor untuk mengambil minyak dari dasar bumi. Jadi teman-teman, selanjutnya kita bakal belajar mengenai pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi itu ada 3. Yang pertama adalah desalting. Desalting ya teman-teman, bukan desalting. Desalting ini adalah penghilangan mineral dan asam basa non-hidrokarbon. Yang kedua ada destilasi fraksionasi. Di dalam proses ini kita memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih. Yang ketiga itu ada treating. Dalam treating itu ada 3 juga, yaitu Cooper sweetening atau penghilangan zat bau. Yang kedua adalah acid treatment, itu adalah penghilangan lumpur. Dan yang terakhir itu adalah desulfuring. Desulfuring itu adalah penghilangan belerang. Teman-teman, dari tadi kan kita udah bahas manis ya, minyak bumi lah gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih bensin tuh? Nah teman-teman, bensin itu adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar pada mesin pembakaran dalam. Bensin itu adalah fraksi terpenting dari minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor roda 2, 3, ataupun 4. Komponen utama bensin itu adalah campuran isomer-isomer heptana C7H16 dan oktana C8H18. Sebanyak 10% produk distilasi minyak mentah berupa bensin dengan rantai yang tidak bercabang. By the way guys, motor kalian biasanya pakai bensin apa sih? Kalau motorku, aku biasanya pakai Pertamax. Nah, apakah kalian tahu apa sih perbedaan dari Pertamax dan bensin-bensin lainnya? Nah teman-teman, pembedanya yaitu terletak pada nilai oktan atau bilangan oktan. Apa sih itu bilangan oktan? Jadi, bilangan oktan adalah bilangan hasil perbandingan antara nilai ketukan bensin terhadap nilai ketukan dari campuran hidrokarbon standar. Bensin tersebut tersusun atas hidrokarbon rantai lurus maupun rantai bercabang, di mana N-heptana merupakan hidrokarbon rantai lurus yang bersifat mudah terbakar, sedangkan isoktana merupakan hidrokarbon rantai yang lebih tidak mudah terbakar. Jadi, semakin tinggi nilai oktannya, maka performa mesinnya akan semakin bagus. Nah, tadi Nitya udah ngejelasin kan tentang apa itu bilangan oktan. Jadi sekarang aku akan ngejelasin tentang jenis-jenis bensin. Jadi jenis-jenis bensin itu dibagi berdasarkan bilangan oktan dan juga zat aditif yang ditambahkan. Misalnya nih Pertalite. Pertalite adalah suatu BBM terbaru keluaran Pertamina yang memiliki bilangan oktan 90. Pertalite direkomendasikan untuk kendaraan berkompresi 9,1 sampai dengan 10,1 dan juga mobil keluaran 2000 ke atas yang memiliki teknologi setara dengan electronic fuel injection. Sedangkan Pertamax memiliki bilangan oktan 92, di mana bilangan oktannya lebih tinggi dari Pertalite dan direkomendasikan untuk kendaraan yang memiliki kompresi rasio 10,1 sampai dengan 11,1. Di bawah ini adalah bilangan oktan pada beberapa jenis bensin. Nilai bilangan oktan ditetapkan 0 untuk N-heptana karena mudah terbakar dan 100 untuk iso-oktana karena tidak mudah terbakar. Seperti pada Pertalite dengan bilangan oktan 90 mengandung campuran 10% N-heptana dan 90% iso-oktana. Dengan bensin, bilangan oktan tinggi, bensin tersebut menjadi lebih ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kinerja mesin sehingga perawatannya menjadi lebih ekonomis. Pastinya kalian bertanya-tanya kenapa sih Pertamax Racing jarang kita temukan? Hal ini diakibatkan oleh proses pembuatannya yang membutuhkan biaya yang semakin mahal. Oleh karena itu, bensin perlu dicampur dengan iso-oktana dan alkana lainnya dengan atom C6 hingga C12.
Tapi guys, nggak semua bensin yang punya bilangan oktan tinggi itu ramah lingkungan ya. Tergantung sama zat aditif yang ditambahkan juga. Tahukah kalian bahwa angka oktan mampu dinaikkan dengan menambahkan zat aditif bensin? Salah satunya tetraethyl lead atau TEL. Dalam bensin, TEL ini digunakan untuk meningkatkan bilangan oktan, tapi dia juga dapat membahayakan manusia. Pada saat terjadi proses pembakaran bahan bakar, partikel-partikel timbal pada TEL dibebaskan ke udara. Partikel-partikel timbal dapat terhirup manusia saat bernapas. Timbal yang terakumulasi dalam tubuh akan mengakibatkan beberapa gangguan kesehatan. Penggunaan TEL sendiri untuk meningkatkan bilangan oktan bensin sudah dilarang. Kemudian, TEL diganti dengan metil tersier butil ether atau MTBE. Metanol, etanol, viskon, dan tersier butil alkohol. Akan tetapi, usaha mengganti TEL dengan MTBE juga dapat membahayakan manusia. MTBE memiliki sifat mudah larut dalam air sehingga dapat mencemari air tanah jika terjadi kebocoran pada tangki SPBU. Air tanah yang tercemar tersebut jika dikonsumsi oleh manusia secara terus-menerus akan mengakibatkan kanker karena MTBE bersifat karsinogenik. Etanol yang berbilangan oktan 123 juga digunakan sebagai campuran. Etanol semakin unggul dari TEL dan juga MTBE karena tidak mencemari udara dengan timbal. Selain itu, etanol mudah diperoleh dari fermentasi tumbuh-tumbuhan sehingga bahan baku untuk membuatnya cukup melimpah. Etanol semakin sering dipergunakan sebagai komponen bahan bakar setelah harga minyak bumi semakin meningkat. Saat ini, hampir semua kebutuhan energi manusia diperoleh dari konversi sumber energi fosil. Penggunaan bahan bakar fosil secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Sisa-sisa pembakaran energi fosil ini menghasilkan zat-zat polutan berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan gas karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Sementara itu, pelepasan gas nitrogen oksida dan sulfur dioksida menyebabkan hujan asam dan smog atau kabut asap. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, usaha yang dapat dilakukan diantaranya memproduksi bensin ramah lingkungan, menggunakan EFI pada kendaraan, menggunakan pengubah katalitik pada sistem buangan kendaraan, melakukan penghijauan, dan menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui.